Sobat Milenial, jumpa lagi bersama saya, Siti Stiqomanggole di Rumah Podcast. Di episode kali ini, kita akan membahas mengenai sisi positif dan negatif dari skincare. Nah, seperti biasanya, aku nggak akan sendirian nih, karena beberapa menit ke depan, aku bakalan ditemenin sama wanita cantik yang punya pengetahuan luas seputar dunia beauty. Mari kita sambut tamu spesial kita, Widya Lestari Lamatenggo. Hai Kak Widya, gimana kabarnya nih? Hai juga Kak Isti, Alhamdulillah baik. Kalau Kak Isti gimana nih kabarnya? Udah lama ya kita nggak ketemu. Alhamdulillah aku baik Kak. Aku seneng banget loh bisa ketemu kamu. Buat yang belum tahu, Kak Widya ini sangat ahli tentang skincare. Di sini dia akan berbagi cerita tentang pengalaman dia selama menggunakan skincare hingga membuat dia glowing sampai saat ini. Ngomong-ngomong, Kak Widya terlihat cantik tanpa adanya jerawat. Wow. Tentunya pasti udah ada pasangan dong Kak. Kalau untuk saat ini Kak Widya belum punya pasangan karena Kak Widya masih mau menata karir Kak Widya. Masya Allah, keren sekali bukan tamu spesial kita kali ini. Yuk langsung saja kita akan masuk ke segmen selanjutnya, seksi Q&A bersama Kak Widya tentang skincare. Yeay! Nah, Sobat Milenial, pasti kalian sudah tidak asing lagi kan dengan yang namanya skincare? Buat yang belum tahu, apa sih itu skincare? Mari kita langsung tanya aja kepada sang ahli skincare, Kak Widya. Kak Widya, skincare itu apa sih, Kak? Jadi skincare itu merupakan produk perawatan kulit kita. By the way, Kak Widya udah pakai skincare berapa lama nih, Kak? Apa sih tujuan Kak Widya pakai skincare? Kak Widya udah pakai skincare udah lama ya. Tujuan Kak Widya pakai skincare itu tentu saja untuk merawat kulit Kak Widya, dan tujuannya itu bermacam-macam, mulai dari menenangkan, memulihkan, memperbaiki hingga melindungi kulit Kak Widya. Tetapi skincare ini punya dampak negatifnya juga loh. Dan skincare menurut Kak Widya bukan hanya untuk orang yang sedang bermasalah dengan kulitnya saja, tetapi bisa saja orang yang dalam kondisi yang baik supaya wajahnya bisa terkondisi atau bisa lebih baik lagi kayak gitu. Aku perhatiin nih Kak, kulit Kak Widya mulus tanpa berjerawat. Aku jadi kepo nih Kak, apa sih rahasia Kak Widya? Kak Widya tuh belajar skincare dari mana sih Kak? Jadi Kak Widya belajar skincare itu secara otodidak lewat internet ya. Dan Kak Widya juga sering bertanya kepada dokter kulit. Menurut Kak Widya, kunci utama skincare yang tidak boleh dilupakan untuk dipakai adalah basic skincare sederhana seperti pembersih wajah, pelembab, dan sunscreen. Tentunya disesuaikan dengan tipe wajah kulit kita masing-masing. Ngomong-ngomong, apa sih Kak fungsi dari semua itu yang tadi Kak Widya telah jelaskan? Soalnya aku mau belajar skincare juga nih Kak. Mohon bantuannya ya Kak. Masya Allah, jadi yang pertama itu ada pembersih wajah. Itu memiliki efek terhadap komponen lemak atau lipid sehingga berpengaruh terhadap pertahanan kulit atau skin barrier kita. Kemudian yang kedua ada pelembab yang fungsinya untuk menjaga hidrasi kulit. Dan yang ketiga itu ada sunscreen yang fungsinya untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar UV atau sinar matahari ketika kita berada di luar ruangan. Kalau misalnya nih Kak, kita nggak pakai salah satunya, itu gimana ya Kak? Misalnya aku nggak pakai sunscreen, tapi aku pakai pelembab dan yang lainnya, itu gimana ya Kak? Nah, kalau kita nggak pakai salah satunya seperti sunscreen, nantinya bakalan kurang efektif kerja skincare-nya di kulit kita. For your information, sunscreen terdapat bermacam-macam jenisnya. Ada yang tipe chemical dan ada juga yang physical, tergantung dari bahan aktifnya apa dulu. Kalau yang chemical, dia menyerap atau absorb pada paparan sinar UV atau sinar matahari. Sedangkan kalau yang physical, dia itu sifatnya fisik, seperti ada pelindung dan dia memantul. Jadi kesannya seperti memakai topeng dan terasa tebal. Namun sekarang banyak sunscreen yang dikemas lebih baik sehingga lebih nyaman kita pakai kayak gitu. Oh gitu ya Kak. Kalau misalnya nih Kak, aku malas skincare, apalagi kan ini udah offline, jadi buru-buru ke kuliah Kak. Tapi aku mencegahnya dengan menggunakan masker. Itu bisa nggak Kak Widya? Nah, walaupun kita memakai masker, kita juga harus memperhatikan nih skincare apa yang kita pakai untuk terhindar dari masalah kulit seperti jerawat dan kulit kemerahan. Karena walaupun kita memakai masker tetapi tidak memakai skincare, itu kita akan terpapar debu di jalan seperti debu kendaraan atau asap dan lain-lain. Selain itu disarankan untuk tidak memakai makeup terlalu tebal. Nanti kita memakai masker karena penggunaan masker yang terlalu lama atau terlalu banyak itu akan menyumbat dan nantinya kita akan meningkatkan potensi seperti munculnya jerawat dan beruntusan.
apakah ada bahan-bahan tertentu nggak Kak yang perlu kita hindari saat memakai masker ataupun skincare? Nah, tentunya ada sih beberapa bahan yang harus kita hindari dalam penggunaannya saat memakai masker. Dan Kak Widya sudah membaca banyak jurnal yang mengatakan bahwa kita harus menghindari skincare yang kandungannya mengandung alkohol dan asam salsilat dan retinol. Dan menurut Kak Isti kan merupakan guru kimia kan, jadi Kak Isti tahu dong senyawa-senyawa kimia apa yang terkandung dalam skincare itu. Dengan misalnya dengan kondisi tertutup seperti memakai masker yang berjam-jam, itu merupakan suatu kemungkinan untuk menyebabkan iritasi pada kulit kita yang lebih tinggi. Jadi kalau misalkan Kak Isti mau pakai skincare itu, Kak Widya sarankan pakai di malam aja supaya lebih efektif daripada Kak Isti tidak memakai sama sekali. Wah, bagus nih Kak. Jujur ya Kak, aku dulu pernah pakai skincare, tapi menurutku nggak ada pengaruhnya tuh Kak di aku. Tapi sampai sekarang nih Kak, kulit aku jadi berjerawat dan udah mulai, ya Allah, nggak bisa didefinisikan lagi. Itu gimana ya Kak? Apa sih salahnya? Waduh, mungkin kamu salah dalam penggunaan skincare nih. Jadi penggunaan skincare yang tidak tepat menurut Kak Widya dapat memicu munculnya masalah kulit di kulitnya Kak Isti. Jadi Kak Isti harus tahu jenis dulu kulit Kak Isti ini apa, misalkan berminyak atau apa. Jadi harus disesuaikan dengan produk perawatan yang Kak Isti pakai dengan jenis kulit Kak Isti. Jadi kalau tidak sesuai dengan jenis kulit Kak Isti, itu akan bermasalah di wajahnya Kak Isti seperti gangguan kulit dan jerawat dan beruntusan juga. Jadi kalau misalkan Kak Isti membeli produk, itu harus Kak Isti cek dulu izin edarnya, BPOM-nya. Jadi kan sekarang kan zamannya online, jadi sangat mudah untuk berbelanja. Jadi Kak Isti harus perlu cermat dan waspada dalam memilih produk yang Kak Isti pakai kayak gitu. Jadi jika sudah terdapat tanda peradangan dari penggunaan skincare seperti kulit merah, gatal, perih dan kering mengelupas dan lain sebagainya, segera konsultasi ke dokter spesialis kulit dan kelamin atau ke dokter spesialis dermatologi terdekat. Wah, terima kasih banyak nih Kak Widya udah mau meluangkan waktunya serta mau berbagi ilmu tentang skincare. Iya, sama-sama Kak Isti. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat untuk sobat milenial yang lain ya. Amin. Terima kasih Kak. Gimana nih Sobat Milenial? Udah paham kan akan dampak dari penggunaan skincare itu sendiri? Kalau kalian mau info lebih banyak tentang skincare, kalian bisa ikuti channel YouTube dan podcast kita untuk informasi-informasi seputar skincare dan hal lainnya yang bermanfaat. Saatnya saya, Siti Stiqomanggole, undur diri dan Widya Lestari Lama Tenggo. Sampai bertemu di rumah podcast episode selanjutnya. Have a nice day. Bye.